warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Via Johoro Tunabisa, Prodi KPIB Universitas Bunga Bangsa Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedua, yaitu tentang konsep reputasi dan krisis. Baik, di konsep reputasi dan krisis ini ada yang pertama yaitu identitas perusahaan. Perusahaan harus memiliki identitas agar mudah dikenali dan bagaimana perusahaan berupaya ingin dikenal sebagai perusahaan yang memiliki ciri khas tertentu melalui berbagai lambang, misalnya logo, warna perusahaan yang melekat pada perusahaan tersebut. Identitas perusahaan diperlukan sebagai tanda perusahaan yang bisa jadi menaungi produk dan jasa sehingga harus menggambarkan visi dan misi dan tujuan perusahaan yang diharapkan tujuan itu tercapai pada persepsi masyarakat luas. Yang kedua yaitu B, citra. Citra adalah jumlah dari keyakinan-keyakinan, gambaran-gambaran, dan kesan-kesan yang dipunyai seseorang pada suatu objek. Objek yang dimaksud bisa berupa merek, orang, organisasi, kelompok orang, perusahaan, atau yang lainnya yang ia ketahui. Jika objeknya adalah perusahaan, maka sebagai citra perusahaan yang mengandung keyakinan, gambaran, kesan-kesan atas perusahaan dari seorang atau pihak luar pada khususnya. Citra tidak terbentuk begitu saja. Ia memiliki tahapan sendiri. Menurut Queens, tahapan pembentukan citra diantaranya adalah objek mengetahui atau melihat atau mendengarkan upaya yang dilakukan perusahaan dalam membentuk citra perusahaan, memperhatikan upaya perusahaan tersebut, mencoba memahami semuanya yang ada pada perusahaan, terbentuknya citra perusahaan pada objek yang kemudian pada tahapan terakhir citra perusahaan yang terbentuk akan membentuk perilaku objek sasaran dalam hubungan dengan perusahaan. Paul R. Smith menjelaskan 8 manfaat citra bagi perusahaan. Yang pertama, menciptakan keunggulan kompetitif. Yang kedua, modal atau ekualitas perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan penjualan. Yang keempat, mendukung peluncuran produk baru. Yang kelima, memperkuat kepercayaan mitra finansial. Yang keenam, memperkuat hubungan karyawan. Yang ketujuh, pilihan terbaik pelamar pekerja. Yang kedelapan, bertahan di waktu krisis. Dan yang kesembilan, diasosiasikan sebagai nama benda. Selanjutnya yaitu C, reputasi. Dari identitas terbentuk citra dan berujung pada reputasi. Citra dan reputasi tidak berbentuk begitu saja. Ada banyak proses di dalamnya yang membutuhkan waktu lama. Perusahaan membutuhkan reputasi yang baik agar dapat dipercaya oleh masyarakat yang berujung pada pembelian produk maupun penggunaan jasa sehingga perusahaan akan terus profit dan bertumbuh. Reputasi perusahaan menurut Weiss, Anderson, dan McNish dalam Cempakasari dan Yeostini 2003 merupakan pandangan publik atas suatu perusahaan yang dinilai baik atau tidak hanya dipandang secara global atas hal-hal seperti keterbukaan, kualitas, dan lainnya, sehingga dapat dikatakan sebagai pandangan atas dasar gerak langkah perusahaan. Salah satu pembangun dan mempertahankan reputasi perusahaan adalah dengan melakukan kegiatan public relation. Reputasi meskipun terlihat tidak diukur, sebenarnya dapat diukur dengan beberapa barometer yang direkomendasikan oleh Reputation Institute 2007. Pengukuran ini dikenal dengan sebutan RepTrak untuk mengukur sebagai reputasi yang dimiliki oleh berbagai perusahaan dan secara teratur melakukan survei ke publik yang mengevaluasi beberapa perusahaan ternama di Indonesia. Masyarakat diminta menggambarkan resepsi terhadap perusahaan dalam 7 dimensi kunci. Menurut Foley dan Kendrick, dimensi tersebut didefinisikan sebagai berikut.
Yang pertama yaitu kinerja, yang kedua yaitu tempat kerja, yang ketiga yaitu produk, yang keempat adalah kepemimpinan, yang kelima keterlibatan, yang keenam tata laksana, dan yang ketujuh adalah inovasi. Selanjutnya yaitu D, definisi dan karakteristik krisis. Selama operasional perusahaan, krisis selalu menghampiri perusahaan. Krisis menurut KOM 1999 merupakan suatu peristiwa yang merupakan ancaman besar dan tidak dapat diprediksi yang dapat berdampak negatif pada organisasi, industri, atau pemangku kepentingan jika ditangani dengan tidak tepat. Krisis berbeda dengan isu. Agar kita bisa membedakannya, mari kita lihat karakteristik krisis yang diantara lain, yaitu peristiwa yang spesifik. Krisis bersifat tidak diharapkan dan dapat menjadi setiap saat. Krisis menciptakan ketidakpastian informasi, menimbulkan kepanikan, menimbulkan dampak bagi operasional organisasi, dan berpotensi menimbulkan konflik. Selanjutnya yaitu sumber dan jenis krisis. Penyebab krisis bisa dari internal maupun eksternal. Jenisnya pun beragam, bisa krisis karena keuangan, citra, reputasi, bencana alam, dan lainnya. Sedangkan menurut K. Harrison dan White dan Mazur dalam Kriyanto menyimpulkan bahwa krisis secara umum dapat disebabkan oleh dua sumber, yaitu dari alam ataupun dari luar organisasi. Sumber krisis dari dalam organisasi antara lain yaitu peraturan pemerintah, bencana alam, kerusakan yang dilakukan oleh orang lain. Krisis dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, yaitu yang pertama, krisis teknologi, krisis yang disebabkan oleh kesalahan teknologi tertentu dalam operasional teknologi. Yang kedua, krisis konfrontasi, relasi yang buruk antara organisasi dan publik yang akhirnya memicu krisis. Ini terjadi bila publik mengekspresikan kemarahan karena ketidakpuasan terhadap operasi hari-hari organisasi. Yang ketiga, krisis malevolence terjadi bila seorang atau sekelompok mempunyai keinginan untuk menjatuhkan atau membahayakan organisasi, seperti sabotase atau kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu perjalannya aktivitas organisasi. Yang keempat, yaitu krisis manajemen terjadi karena kelompok manajemen gagal dalam melaksanaan tanggung jawabnya. Yang kelima, krisis bencana alam. Krisis yang disebabkan oleh bencana alam yang mempengaruhi aktivitas organisasi. Yang keenam, krisis produk. Krisis yang disebabkan oleh kesalahan produk. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.